Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudhistira Ramiro Ananta dengan NIM 2020140162. Saya dari kelas D. Pada video kali ini kita akan membahas modul 3 bagian 3.4, yaitu tentang computer configuration, atau lebih tepatnya upgrade komputer. Kita akan pelajari kenapa komputer perlu di-upgrade, komponen apa saja yang bisa di-upgrade, langkah-langkahnya, dan tips penting agar upgrade berhasil. Video ini dibuat untuk kebutuhan UCP. Nah, bagian pertama, kenapa komputer perlu di-upgrade? Upgrade komputer dilakukan karena kebutuhan pengguna meningkat, software semakin berat, file makin banyak, dan aplikasi sekarang membutuhkan hardware yang lebih kuat. Contohnya, editing video, rendering 3D, game AAA, virtual machine, software terbaru. Kalau hardware kita tidak bisa mengikuti perkembangan software, komputer akan terasa lemot, sering hang, atau bahkan tidak bisa menjalankan aplikasi. Selain itu, upgrade juga bisa meningkatkan performa sistem, efisien daya, dan memperpanjang usia pakai komputer. Jadi tidak perlu beli setiap tahun. Upgrade versus ganti komputer. Upgrade dilakukan kalau masih ada komponen yang kompatibel, misalnya tambahkan RAM, ganti hard disk ke SSD, upgrade VGA, upgrade power supply. Tapi kalau motherboard sudah sangat lama atau teknologi baru sudah tidak didukung, biasanya lebih efektif mengganti seluruh unit. Contohnya, misalnya motherboard masih pakai DDR2, sementara RAM dan prosesor baru semuanya DDR4 atau DDR5, maka upgrade RAM saja tidak akan menyelesaikan masalah. Upgrade motherboard. Motherboard adalah pusat semua komponen. Upgrade motherboard biasanya berhubungan dengan upgrade lainnya seperti CPU, RAM, bahkan power supply. Hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama, ukuran motherboard, ATX atau micro ATX. Terus yang kedua, soket CPU. Yang ketiga, versi RAM. Yang keempat, dukungan chipset. Lalu jumlah slot PCI dan dukungan NVMe dan atau SATA. Nah, langkah teknisnya adalah matikan komputer, lalu cabut kabel listriknya, terus buka casing, lalu foto posisi kabel. Nah, ini wajib ya untuk foto posisi kabel. Dan lepaskan kabel satu persatu. Setelah itu lepaskan kartu ekspansi. Dan pindahkan motherboard keluar dan lalu pasang kembali semua koneksi. Nih, foto setiap tahapan, karena nanti saat pemasangan kembali kamu tidak bingung mencari posisi kabel, front panel atau fan header. Upgrade CPU bertujuan meningkatkan performa komputasi, tapi nggak bisa asal pasang. Pastikan soket cocok, chipset mendukung, dan power supply kuat. Tambahan, jangan lupa pasang thermal paste. Kalau tidak, CPU bisa overheat dan komputer mati mendadak. Nah, di sini kalau bisa pasang CPU-nya
jangan sampai terbalik. Nanti kan ada panah di sini atau di sini ya. Kalau bisa jangan terbalik. Nah, kalau sudah bisa ditutup, nanti ditutup. Dan jangan lupa pasang thermal paste-nya. Itu sangat penting. Upgrade storage hard disk atau SSD. Upgrade storage biasanya yang paling terasa manfaatnya dari hard disk ke SSD. Kecepatannya bisa 5 kali atau sampai 10 kali lebih cepat. Selain itu kamu bisa tambahkan hard disk untuk data dan tambahkan SSD untuk sistem operasi. Pakai NVMe agar lebih cepat. Upgrade peripheral juga bisa di-upgrade, misalnya keyboard mechanical, mouse gaming, webcam, HD, atau headset. Ini biasanya meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pengguna. Nah, di sini kalau slot USB kalian sudah habis, kalian bisa menggunakan USB hub agar bisa mungkin untuk menambah-nambah. Upgrade power supply. Power supply harus punya daya yang cukup. Jika hardware baru memerlukan daya besar tapi power supply-nya kecil, komputer bisa nge-restart sendiri, black screen, bahkan rusak. Tipsnya dari awal cek wattnya, cek watt real, terus cek efisiensinya. Kalau bisa 80 plus bronze atau gold. Nah, lalu cek kabel PC untuk VGA. Nah, selanjutnya kita akan ke troubleshooting. Nah, di sini speaker saya bermasalah karena tidak ada audionya. Di sini saya sudah cek ke sini ke control panel dan saya buka settings untuk cek ke settings. Di sini tidak ada output yang terdeteksi ya, guys. Nah, di sini saya langsung cek ke device manager. Lalu di sini saya sudah membuka device manager. Saya cek audio input dan outputnya baik. Di sini saya tidak menemukan masalah. Lalu saya langsung cek lagi ke control panel. Nah, di sini kita bisa mencari, tulis saja control panel. Di sini akan muncul control panel, langsung open saja. Dan kita akan ke hardware and sound. Setelah buka, kita melihat sound. Kita coba adjust system volume. Di sini tulisannya no audio device installed. Mungkin kita bisa ke manage audio device dan ternyata di sini tidak ada speaker yang terinstall ya. Caranya kita klik kanan di speakernya, lalu ada tulisan enable di sini. Kita klik enable. Nah, di sini langsung muncul suara ya. Tapi mungkin di rekaman tidak ada suara karena memang nggak ada, nggak tahu kenapa.
Nah, di sini saya sudah bisa mute, unmute, terus bisa kecil besarin volumenya. Dan coba kita cek ke panel di bawahnya. Di sini sudah terdeteksi ya, sudah bisa mengatur volumenya juga. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.